Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati pemirsa YouTube channel Kementerian Agama Kabupaten Blitar, kami penyuluh agama Islam menyapa Anda di bulan suci Ramadan. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, sehat, menjalankan aktivitas sehari-hari dengan luar biasa. Hadir dengan kami ini Bapak Yai Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau adalah nama lengkapnya Kiai Muhammad Lutfi, Sarjana Agama. Alhamdulillah, jabatan beliau saat ini adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Kanigoro. Betul Yai? Betul. Ya. Dan riwayat pendidikan beliau adalah sarjana agama di IAIN Sunan Ampel, dan juga beliau adalah lulusan atau jebolan ya biasanya jebolan dari Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Dan pengalaman beliau berorganisasi adalah Khatib Surya, betul? Di NU. Pengalaman beliau adalah pernah mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Togo Blitar. Dan aktivitas beliau adalah alhamdulillah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Gaprang Kanigoro Blitar. Dan juga beliau sehari-harinya penggiat pendidikan Al-Qur'an. Luar biasa untuk Pak Yai pada pagi hari ini. Pemirsa, di sini kami akan memberikan pemaparan materi tentang manfaat membaca Al-Qur'an untuk jiwa kita, terhadap rumah, keluarga, dan semuanya. Intinya adalah fadilah-fadilah bacaan Al-Quran. Monggo Yai pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid karya Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Maki Nassar, pada halaman 245 beliau menyitir sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu afdalu kulli syai'in dunallah. Al-Qur'an utawi Al-Qur'an iku afdalu luweh utama apa Al-Qur'an min kulli syai'in tinimbang saking saben-saben sawiji dunallahi kang saliyane Allah. Wa fadlul Qur'ani ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala sa'iri khalqi. Wa fadlul Qur'ani utawi kautamaane Al-Qur'an ala sa'iril kalami ing atase sekarine kalam iku ka fadlillahi kaya kautamaane Allah ala sa'iri khalqihi ing atase sekarine makhluke Allah. Faman waqaral Qur'an faqad waqarallah. Faman mongko utawi sapane wong iku waqara mulyaake sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, faqad waqara mongko teman-teman wis mulyaake sapa man Allah ing Gusti Allah. Wa man lam yuwaqqiril Qur'ana faqad istakhaffa bi haqqillahi. Wa man utawi sapane wong iku lam yuwaqir ora gelem mulyaake sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, faqad istakhaffa mongko temen-temen wis ngremehake sapa man bihaqqillahi kelawan hak Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas menunjukkan betapa keutamaan dan kemuliaan Al-Qur'an melebihi yang lain. Keutamaan dan kemuliaan Al-Qur'an
hanya bisa disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Yang menarik adalah karena keutamaan dan kemuliaannya, Al-Qur'an hanya bersentuhan dengan hal-hal yang mulia dan istimewa. Bahkan apapun yang mendapatkan sentuhan dari Al-Qur'an akan berubah menjadi sesuatu yang mulia dan istimewa. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya yang paling istimewa, Jibril alaihissalam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan pada bulan yang paling istimewa, bulan Ramadan. Al-Qur'an diturunkan pada malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Orang yang paling mulia adalah orang yang mau belajar dan mengajar Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Anna khairal qulubi qalbun wa'in lah. Hati yang paling baik adalah hati yang memuat Al-Qur'an. Wa khairal alsinati lisanun yatlu. Lisan yang paling baik adalah lisan yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Wa khairal buyuti buyutun fi. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya dijadikan sebagai aktivitas Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak sekedar mulia, tapi Al-Qur'an mempunyai sentuhan magik. Ya. Apapun yang disentuh oleh Al-Qur'an akan menjadi sesuatu yang mulia dan istimewa. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Monggo. Luar biasa ya keutamaan Al-Qur'an untuk manusia, untuk keluarga, untuk rumah, dan untuk membersihkan jiwa ya. Dan ini ada satu pertanyaan ya. Bagaimana agar bacaan Al-Qur'an tersebut dapat mempengaruhi jiwa dan tingkah laku kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang benar-benar mulia dan istimewa. Terima kasih. Ya, itu ada pertanyaan itu ya. Pertanyaannya sederhana, namun nyelekit, menyentuh pribadi saya ya. khususnya. Jadi betul bahwa kita ini sering membaca Al-Qur'an, bahkan menjadi rutinitas kita sehari-hari. Namun seakan bacaan Al-Qur'an tersebut hanya berhenti sampai di tenggorokan kita saja. Mampir. Tidak mampu merasuk ke dalam jiwa kita, apalagi mempengaruhi terhadap tingkah laku kita sehari-hari. Ya. Berarti ada yang salah dalam diri kita ketika membaca Al-Qur'an. Ngoten ya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Maki Nasor di dalam bab Adabul Qiraah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita harus bersikap dan apa yang harus kita lakukan ketika membaca Al-Qur'an. Yang pertama, hendaknya ketika membaca Al-Qur'an tidak dengan asal baca, tapi membaca Al-Qur'an dengan membaca yang sebenarnya, membaca Al-Qur'an dengan haqqa tilawati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 121, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih
al-ayah. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan apa makna haqqa tilawati, apa makna membaca Al-Quran yang sebenarnya. Wa qala Al-Ghazali, tilawatul Qur'ani haqqa tilawati ayyashtarika fihi lisan wal aql wal qalam. Membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati artinya adalah membaca Al-Quran dengan melibatkan lisan, akal, dan hati kita. Artinya membaca Al-Quran dengan kerjasama di antara ketiganya. Lisan digunakan untuk menjaga bacaan yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Akal digunakan untuk meresapi maknanya, angen-angen sama maknanya. Dan hati digunakan untuk mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari Al-Quran tersebut. Itu adab yang pertama. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran hendaknya kita menghadirkan dalam hati kita bahwa pada saat membaca Al-Quran sebenarnya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di hadapan Allah seakan kita melihat Allah. Kalau toh kemudian kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah memperhatikan kita ketika membaca Al-Quran. Sudahkah kita lakukan? Adab yang ketiga adalah hendaknya sebelum membaca Al-Quran terlebih dahulu membersihkan mulut kita dengan menggunakan siwak, sebagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Inna afwahakum tariqul Qur'an, bahwa mulut kita itu sebenarnya adalah jalan Al-Quran menuju ke jiwa kita. Fatayyibuha bisiwak. Oleh karena itu, bersihkanlah mulut kita dengan menggunakan siwak. Bahkan setelah kita bersiwakan, ya, Rasulullah memberikan tuntunan supaya kita berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Itu adab membaca Al-Quran yang ketiga. Adab membaca Al-Quran yang keempat adalah wa yusannu ayyakuna mutatahhiran mutatayyiban bima iwaradin wa nahwi. Hendaknya pada saat membaca Al-Quran kita dalam kondisi suci dan menggunakan wewangian sebagaimana air mawar atau yang lain. Itu adab yang keempat. Yang kelima, wa ayyaqra'a fi makanin nazifin. Hendaknya pada saat membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Wa afdalul makani al-masjid. Tempat yang paling utama yang digunakan untuk membaca Al-Quran adalah masjid. Yang keenam, di antara adab membaca Al-Quran adalah ayyal bisa bithiyabit tajamuli, menggunakan pakaian yang layak, memberikan pakaian yang bagus, sebagaimana pakaian yang biasa kita gunakan ketika menghadapi para pejabat, pasti menggunakan pakaian yang bagus, ya. Berikutnya di antara adab membaca Al-Quran adalah wa ayyajtanibaddohka wal haditsal ajnabi. Ketika sedang membaca Al-Quran hendaknya menjauhi berbicara, tertawa yang bukan bagian dari Al-Quran illa lihajati, kecuali ketika dibutuhkan. Adab membaca Al-Quran selanjutnya adalah hendaknya ketika membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat, dengan duduk yang tenang, dalam posisi duduk yang tidak menunjukkan sikap sombong atau sombong,
sebagai sikap pemuliaan kita dan penghormatan kita kepada Al-Quran. Itu diantara adab-adab membaca Al-Quran, diantara sikap dan perilaku yang harus kita penuhi ketika membaca Al-Quran. Insya Allah dengan memenuhi adab-adab tersebut, bacaan Al-Quran kita ini tidak hanya berhenti sampai tenggorokan, tapi bisa masuk ke dalam jiwa kita. Dan insya Allah akan mempengaruhi terhadap perilaku kita sehari-hari sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Demikian. Terima kasih luar biasa Yai pemaparannya tentang keutamaan Al-Quran, tentang bagaimana adab-adab kita ketika membaca Al-Quran. Dan mungkin para pemirsa kita bisa mengambil hikmahnya bahwa di bulan suci Ramadan alangkah luar biasanya kalau kita mengistiqomahkan ya dengan bacaan Al-Quran. Apalagi ini di ujung-ujung akhir di bulan Ramadan. Dan untuk pemirsa YouTube channel Kementerian Agama Kabupaten Blitar, mungkin dari Pak Yai ada pesan-pesan untuk kami, untuk para pemirsa? Iya. Monggo. Marilah pada bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, untuk menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari jiwa kita, sehingga kita layak untuk mendapatkan sentuhan Al-Quran, menjadi orang-orang yang mulia dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Pemirsa YouTube yang berbahagia, Bapak Yai Lutfi, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Atas belajar bersamanya kita pada pagi hari ini. Sama-sama. Dan saya Barik Minhati mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Pak Yai, dan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.